Assalamualaikum teman-teman, aku Kena. Hari ini kita mau lanjut lagi baca buku ini. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih di bab ciri fisik Rasulullah. Ini hadis ke-12. Abu Daud Al-Masahifi Sulaiman bin Salim bercerita kepada kami, An-Nadar bin Syumail bercerita kepada kami dari Solih bin Abil Akhdar, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah itu putih, seolah-olah dibentuk dari perak. Rambut beliau agak berombak. Kutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Alaits bin Sa'ad memberitahukan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Zabir bin Abdillah, Rasulullah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan ia adalah lelaki dari kaum Syanu'ah. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim, dan yang paling mirip dengannya di antaranya yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Aku juga pernah melihat Jibril, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Syufyan bin Waqi dan Muhammad bin Bashir bercerita kepada kami, maknanya adalah sama, keduanya berkata, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami dari Sa'id Al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi dan tidak ada lagi orang yang tinggal yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail berkata, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang, tidak gemuk, tidak juga kurus, tidak tinggi, dan juga tidak pendek. Abdullah bin Abdirrahman bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Munziri Al-Hazami memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abi Thabit Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ibrahim putra saudaraku Musa bin Uqbah bercerita kepadaku dari Quraib, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ada celah di antara gigi seri Nabi Muhammad. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi beliau. Masya Allah, Masya Allah. Bab khatam, tanda kenabian. Ini ada 8 hadis. Abu Raja Kutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Hatim bin Ismail memberitahukan kepada kami dari Al-Ja'du bin Abdurrahman, ia berkata, aku mendengar As-Sa'id bin Yazid berkata, bibiku pernah menghadap kepada Rasulullah bersamaku. Bibiku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya keponakanku ini sedang sakit. Lalu aku melihat beliau mengusap kepalaku dan mendoakanku, semoga mendapatkan berkah. Setelah itu beliau berwudu, lalu aku meminum dari sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, maka aku melihat ada sebuah khatam, tanda kenabian di antara kedua belikat beliau, seperti telur burung merpati.
Masya Allah. Sa'id bin Yaqub At-Talqani bercerita kepada kami. Ia berkata, Ayub bin Jabir memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah. Ia berkata, aku pernah melihat tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak Rasulullah. Bentuknya seperti sepotong daging berwarna merah sebesar telur burung merpati. Abu Mus'ab Al-Madini bercerita kepada kami. Ia berkata, Yusuf bin Al-Majisyun memberitahukan kepada kami dari ayahnya, dari Asim bin Umar bin Qatadah, dari neneknya Rumaisah. Ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah, seandainya saja aku mau mencium tanda kenabian yang terletak di antara kedua pundak beliau, tentu dapat aku lakukan, karena dekatnya jarak beliau denganku. Bersabda kepada Sa'ad bin Mu'adz pada hari kematiannya, Arsy Ar-Rahman bergoncang karena kematiannya. Ahmad bin Abdah Ad-Dabi, Ali bin Hujr, dan banyak lagi lainnya berkata, Isa bin Yunus memberitahukan kepada kami dari Umar bin Abdullah, Maulana Gufrah. Ia berkata, Ibrahim bin Muhammad bercerita kepadaku dari salah seorang putra Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, apabila Ali menceritakan sifat Rasulullah, maka ia akan bercerita panjang lebar, dan ia akan berkata, di antara kedua pundaknya terdapat khatam, tanda kenabian, yaitu khatam tanda para nabi. Muhammad bin Bashar bercerita kepada kami, Abu Hashim memberitahukan kepada kami, Uzrah bin Sabit memberitahukan kepada kami. Ia berkata, Alba bin Ahmar bercerita kepadaku. Ia berkata, Abu Zaid Amru bin Ahtab Al-Ansari bercerita kepadaku. Ia berkata, Rasulullah pernah bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, mendekatlah dan usaplah punggungku. Maka aku mengusap punggung beliau. Ilba bertanya, seperti apa tanda kenabian itu? Abu Zaid menjawab, gumpalan rambut. Abu Ammar Al-Husain bin Haris Al-Khuzai bercerita kepada kami, Ali bin Husain bin Waqid memberitahukan kepada kami, ayahku bercerita kepadaku. Abdullah bin Buraidah bercerita kepadaku. Ia berkata, aku mendengar Abu Hurairah. Abu Buraidah berkata, ketika Rasulullah baru tiba di Madinah, Salman Al-Farisi mendatangi beliau dengan membawa baki berisi kurma seraya meletakkannya di hadapan beliau. Rasulullah bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah sedekah untuk engkau dan sahabat Anda. Maka beliau menjawab, bawalah kurmamu ini, sungguh kami tidak boleh menerima sedekah. Salman pun membawanya. Keesokan harinya ia kembali datang dengan membawa kurma yang sama, seraya meletakkan di hadapan beliau. Beliau pun kembali bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman menjawab, ini adalah hadiah untuk Anda. Maka beliau berkata pada para sahabat beliau, hidangkanlah untuk dimakan. Kemudian Salman melihat tanda kenabian di punggung Rasulullah, maka ia pun beriman kepada beliau. Setelah itu Rasulullah membeli sebidang tanah dari seorang Yahudi dengan harga sekian dirham untuk ditanami dengan pohon kurma. Di tanah itulah Salman bekerja sehingga bisa menghidupi dirinya sendiri. Seluruh pohon itu ditanam sendiri oleh Rasulullah, kecuali satu batang pohon yang ditanam oleh Umar. Maka kurma-kurma itu berbuah pada tahun itu juga, kecuali satu batang pohon yang ditanam Umar. Rasulullah bertanya, ada apa dengan sebatang pohon ini? Umar menjawab, wahai Rasulullah, sayalah yang menanamnya. Seketika beliau segera mencabut pohon itu lalu menanamnya kembali. Maka pohon itu pun berbuah pada tahun itu juga. Subhanallah. Besok kita lanjut lagi ya. Assalamualaikum.